Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami berkumpul di sini karena kami mengasihi Engkau. Dan pada saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan setelah kami menikmati puji-pujian yang telah menyegarkan dan memberkati kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, Engkau juga selalu mengurapi seluruh anak-anak-Mu. Engkau berkati mereka. Bila mereka selalu hikmat untuk menerima firman Tuhan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Bu dan tim pemuji yang telah memberkati kita pada pagi hari ini. Diberkati Tuhan melalui pujian pada pagi hari Bapak Ibu. Amin. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini saya beri judul Ujian memperkokoh iman. Senang berada dengan seluruh jemaat ibadah jam 6 pagi. Jemaat yang luar biasa karena bangun pagi itu tuh susah Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sudah ada di rumah Tuhan pagi-pagi, luar biasa. Mari kita membaca dalam kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 12. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak pada Abraham ayahnya, Bapa? Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perjalanan hidup kita di dunia yang keras, penuh tipu muslihat dan penuh dengan kejahatan telah mengajarkan pada kita anak-anak Tuhan untuk selalu memiliki iman yang kokoh untuk menghadapi situasi dunia yang seperti ini. Keadaan-keadaan kita, pengalaman-pengalaman kita, penderitaan-penderitaan kita, masalah-masalah hidup kita telah menguji kita apakah iman kita tetap kokoh, tidak goyah dalam menghadapi semua ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita lewat situasi dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, semua produksi, barang-barang yang bagus itu selalu harus melalui ujian-ujian. Dan semakin banyak ujian yang dilakukan kepada barang-barang itu, maka semakin tinggilah produksi dari barang-barang itu, dan semakin berkualitas barang-barang yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik yang bagus itu ketika barang-barang itu selalu diuji dengan baik. Boneka teddy bear itu Bapak Ibu tahu
Ujian kainnya itu mereka punya alat untuk menariknya sekuat mungkin. Hasil jahitannya itu seperti apa, ditarik oleh alat itu. Semuanya dilakukan direntang, di stretching, dibikin keras, semua yang kelihatannya kalau kita yang alami itu menyakitkan dilakukan untuk menghasilkan kualitas yang baik. Dan kita tahu teddy bear dari pabrik yang asli, yang original, itu barangnya tuh pasti awet. Kalau Bapak Ibu pernah belikan anak-anaknya, cucunya barang seperti itu bisa bertahan sangat lama. Saya ingat papa saya dulu waktu dia ada tugas ke luar negeri, dia belikan cucunya, anak saya waktu itu baru lahir, satu boneka. Bonekanya digantung, kalau ditarik dia bisa bunyi, dung 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 dung, ada lagunya. Dan boneka itu sampai dia besar, itu masih berfungsi dengan baik. Sampai warnanya sudah agak kumal karena terlalu lama. Itu boneka masih bunyi dan masih bagus kualitas, nggak ada yang rusak sedikit pun dari boneka itu. Itulah barang-barang yang berkualitas. Sampai suatu ketika cucunya adik saya datang ke rumah, masuk ke kamar, lihat boneka itu. Anak saya sudah mau lulus kuliah waktu itu, dia simpan banget itu boneka. Karena dia sayang walaupun dia laki-laki, tapi boneka itu dia pajang. Dan cucu adik saya tiba-tiba lihat diminta sama dia. Wah, adik saya penuh kemarahan dan kekesalan, tapi nggak bisa nolak, nggak enak ya sama cucu. Dan saya nggak tahu sekarang itu boneka masih ada apa nggak ada di Anjanik. Tapi itulah produksi-produksi yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik yang bagus, selalu melalui ujian-ujian. Kalau ada pabrik mobil, kita tahu mereka menguji semua kekuatan mesin itu, dipanaskan sampai sedemikian rupa. Sampai terakhir mobilnya pun ditabrakkan untuk melihat kekuatannya menghadapi benturan. Itulah cara-cara ujian yang memperkuat semua produksi dari barang-barang itu. Begitu juga dengan kualitas iman kita, Bapak Ibu sekalian. Semakin banyak ujian yang kita harus hadapi, semakin kokoh juga iman kita. Kalau kita lulus dalam ujian iman itu sendiri. Itulah catatannya Bapak Ibu. Kalau kita lulus, sebab kenyataannya banyak sekali yang nggak lulus melewati ujian-ujian kehidupan ini. Kehidupan ini ibarat kita sekolah, Bapak Ibu sekalian. Pengalaman-pengalaman, penderitaan-penderitaan, semua hal yang berat yang kita hadapi, semua hal yang telah mengganggu kesehatan kita misalnya, itu adalah bagian juga dari ujian bagi kita, apakah kita lulus atau tidak. Dan sewajarnya manusia memang kita ada gagalnya. Ada satu saat kita gagal menghadapi ujian itu, tapi seharusnya kita lebih banyak lulusnya daripada gagalnya, Bapak Ibu sekalian. Tapi kenyataannya banyak yang Bapak Ibu. Harus ujian ulang karena nggak lulus. Bagaimana dengan kita? Saya juga lagi mikir bagaimana dengan saya juga ya. Apakah saya ini lebih banyak lulusnya atau sama seperti orang-orang lain, banyak gagalnya. Untuk mencapai kualitas terbaik dari iman kita, maka kita harus menghadapi evaluasi dalam hidup kita. Ujian-ujian dalam hidup kita supaya kita bisa menunjukkan performa yang terbaik dari iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, bacaan tadi kita akan pelajari bersama satu kisah yang semua kita pasti sudah hafal. Dari ujung awal sampai ujung akhirnya. Tahu persis karena itu kisah yang sangat populer. Cerita tentang Abraham dan Ishak. Ketika Allah tiba-tiba datang kepada Abraham dan minta Abraham mengorbankan anaknya. Anak yang diperoleh dengan sangat sulit. Umur 75 tahun Allah sudah janji, Abraham umur 75 tahun Allah sudah janji sama Abraham, kamu akan menjadi bapak dari keturunan yang banyak, keturunan yang diberkati, keturunan yang besar. Sementara dia nggak punya anak umur 75 tahun, istrinya juga mandul. Dan perjalanan penantian yang penuh dengan drama itu sampai pada usia 100 tahun lah Abraham punya anak Ishak. Dan anak itu adalah anak perjanjian Allah kepada Abraham. Makanya Allah mengatakan, Abraham ambillah anakmu yang tunggal itu. Padahal Abraham kan punya anak lagi sebelum itu, Ismail. Tapi kenapa Allah mengatakan anak yang tunggal? Karena Allah merasa bahwa inilah anak yang dijanjikan. Cuma dia satu-satunya. Yang anak yang pertama itu adalah anak hasil dari usaha Abraham
untuk menolong Allah tapi gagal total dan sampai hari ini kita merasakannya. Kalau saya nggak salah saya pernah khotbahkan di sini juga. Itu Allah bilang kepada Abraham, "Hei Abraham, ayo anakmu yang tunggal Ishak itu bawa dia, jadikan dia korban." Bapak Ibu sekalian, anak yang ditunggu-tunggu sekian lama didapat dengan penuh drama. Tiba-tiba Allah meminta anak itu untuk jadikan korban. Anak perjanjian, dan Allah mengatakan lewat Ishaklah sebenarnya Abraham akan memperoleh keturunan yang sangat besar dan bangsa-bangsa akan diberkati melalui keturunannya lewat Ishak. Tapi kok tiba-tiba Allah minta anak itu? Apakah Abraham kurang ujian? Apakah Abraham itu kurang mengalami permasalahan dalam hidupnya selama dia menuruti perintah Tuhan? Enggak, Bapak Ibu sekalian. Abraham dari awal tuh sudah penuh dengan ujian dari Tuhan. Bapak Ibu boleh baca dalam kitab Kejadian mulai pasal 12. Diceritakan bagaimana Abraham yang tiba-tiba disuruh pergi dari Haran, pergi ke tempat yang nggak tahu, dia ikut. Ketika dia harus berkonflik dengan keponakannya sendiri yang seharusnya ikut sama dia mengalah. Dan Tuhan memberkati dia. Ketika Allah menjanjikan anak kepada dia dan tidak dapat, dia tetap percaya kepada Tuhan. Itu Abraham tuh, Bapak Ibu sekalian. Tapi kenapa Allah tiba-tiba minta anaknya yang anak perjanjian itu dari Abraham untuk dijadikan persembahan? Abraham itu sebenarnya adalah orang yang taat, dia nggak pernah berargumentasi dengan Tuhan. Abraham tidak pernah ragu atas apa yang telah Tuhan tetapkan bagi dirinya. Tapi lah ini kok anaknya masih diminta juga. Lalu pelajaran apa yang kita bisa petik dari permintaan Allah yang aneh dalam tanda petik ini pada Abraham, Bapak Ibu sekalian? Bahwa ujian dari Tuhan masih hadir dalam hidup kita selama kita hidup. Pada satu saat kita mungkin merasa bahwa ini ujian yang paling berat bagi kita. Sangat berat sehingga kita seakan-akan tidak mampu untuk menanggungnya. Dan ketika kita melewati masalah itu, kok ada lagi. Kok ada lagi. Dan kadang-kadang lebih berat daripada yang kita alami sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, selama kita masih belum mengenakan baju perang kita, selama kita masih pakai baju perang kita melawan kejahatan dunia, melawan sakit penyakit, melawan dosa, kita masih belum bebas dari ujian kehidupan, Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu jangan menyamakan ya antara ujian dari Tuhan dan pencobaan. Karena kalau ujian itu datangnya dari Tuhan, sedangkan pencobaan itu adalah kesusahan atau kesulitan, masalah yang kita dapati karena perbuatan kita sendiri. Kalau ada seorang anak Tuhan, seorang yang beriman kepada Tuhan, tiba-tiba dia di satu instansi dia menjadi seorang pejabat, kemudian dia melakukan korupsi, ketahuan KPK, ditangkap, itu bukan ujian dari Tuhan. Jangan katakan, tolong bantu doa ya, saya ada ujian ini, saya ditangkap KPK. Itu bukan ujian, Bapak Ibu. Itu akibat perbuatan orang itu sendiri karena dia tidak mampu untuk mengatasi dirinya, hasratnya yang keliru. Dia berjalan di luar kehendak Tuhan. Itu adalah cobaan. Jadi iblis selalu masuk lewat kelemahan-kelemahan kita. Jadi kita harus hati-hati menghadapi pencobaan. Tapi yang dialami Abraham beda, Bapak Ibu sekalian. Abraham itu mengalami ujian dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 13-14 mengatakan, apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi pencobaan itu Alkitab jelas mengatakan dalam kitab Yakobus bahwa itu datang dari hasrat kita yang kemudian dibuai oleh iblis. Iblis masuk melalui hasrat kita, dan itu kita harus hati-hati. Tapi Abraham lain. Abraham ini orang yang taat kepada Tuhan, tiba-tiba Allah minta anaknya. Kejadian 22 ayat 1a tadi kita sudah baca, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Kata mencoba ini
Kalau dalam terjemahan aslinya dan kemudian diterjemahkan ke dalam versi bahasa Inggris yang hampir semua versi bahasa ini mengatakan menguji, testing, trials. Artinya Abraham itu diuji oleh Allah. Allah tidak pernah mencobai siapapun, Bapak Ibu. Tadi kita sudah baca ayatnya. Allah mengasihi Abraham. Allah ingin Abraham itu sangat murni akan ketaatannya kepada Tuhan. Itu sebabnya Allah menguji Abraham. Apakah Abraham lebih mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, atau lebih mengasihi apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya? Sekalipun itu sangat berharga. Pemberian Tuhan kepada Abraham adalah pemberian yang harus dipelihara, tetapi tidak boleh mengalahkan kasih, ketaatan manusia kepada Tuhan. Saya punya teman satu kali saya tanya, kamu kok nggak ke gereja sih hari ini? Oh, ada acara keluarga. Wah, acara keluarga mesti gereja dulu. Loh, kan Tuhan bilang harus mengutamakan keluarga, kata dia. Wah, ini salah Bapak Ibu sekalian. Acaranya ini sore, jadi saya nggak bisa ke gereja. Bapak Ibu tahu, hari Minggu itu gereja itu cuma 2 jam. Kalau sore ada acara, bisa datang pagi jam 6 pagi, ada ibadah. Bisa datang jam 9 pagi. Kenapa kita selalu mencari alasan bahwa Tuhan mengatakan bahwa kita harus mementingkan keluarga dari segalanya. Kita harus mementingkan keluarga kita dari apapun di muka bumi, tapi tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika Abraham harus meletakkan anaknya di atas mezbah, Abraham menumpuk kayu untuk membuat mezbah. Kemudian ia memasang kayu bakar. Dia mengikat anaknya untuk disembelih menjadikan korban. Bagaimana perasaan Abraham ketika itu? Mungkinkah Allah sekejam itu Bapak Ibu sekalian? Kita pasti menjawab tidak mungkin. Allah pasti hanya menguji iman Abraham. Dan ternyata ia lulus karena ia lebih mengasihi Allah daripada anaknya sendiri. Tapi itu kan katanya kita. Karena kita tahu ceritanya, kita sudah baca dari pasal 1 sampai kemudian sampai pasal 22 ayat 1 sampai ayat 19. Tapi apa yang dirasakan Abraham pada waktu itu nggak sama dengan yang kita rasakan ketika kita membaca kisah ini. Abraham kan nggak tahu kalau dia diuji oleh Allah. Dia cuma disuruh Allah untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada dia untuk mengorbankan anaknya. Ketika Allah bilang, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada suatu gunung yang akan kukatakan padamu. Ketika kita mengalami peristiwa yang membuat kita tidak nyaman, ketika kita mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu sekalian, padahal kita merasa hidup kita sudah berjalan dalam kehendak Tuhan. Seharusnya kita tidak melewati penderitaan ini, kita tidak melewati sakit penyakit ini. Bapak Ibu sekalian, ketahuilah bahwa ketika kita menghadapi masalah itu, ketika kita tetap berjalan dalam kehendak Tuhan, tapi kita masih menghadapi pencobaan dalam dunia ini, mungkin Tuhan sedang menguji kita untuk masuk pada iman yang lebih benar, pada iman yang lebih sungguh-sungguh lebih tepat kepada Tuhan. Iman dengan dasar yang benar pasti bertahan Bapak Ibu sekalian menghadapi segala macam ujian. Pak Dirman contohnya, beliau kurang apa, pendoa, semua hal yang baik dilakukan dan untuk Tuhan, sangat mengasihi Tuhan. Kadang-kadang banyak pengorbanannya Pak Dirman, bahkan kadang-kadang ada tanda petik mengorbankan keluarga untuk Tuhan. Tapi kenapa ada juga sakit penyakit yang dideritanya? Itu artinya Tuhan selalu akan membuat Pak Dirman lebih kokoh lagi dan lebih hebat lagi dalam pelayanan. Itu sebenarnya rencana Tuhan. Kalau enggak, kita bisa komplain, saya sudah melayani Tuhan, sudah ke sana, sudah kemari, kadang sudah nggak punya duit, tinggal 100.000, saya kasih juga sama Tuhan, saya nggak tahu apa yang saya akan berikan pada istri saya di rumah, tapi sudah kasih sama Tuhan. Tapi kok saya masih sakit juga, masih mengalami penderitaan ini juga. Tuhan sedang melatih kita, sedang memberi ujian kita, supaya kita tetap teguh dalam iman dan tetap melihat Tuhan sebagai sumber yang utama bagi hidup kita. Alkitab mengatakan sekecil biji sesawi pun kalau iman kita itu benar, maka bisa memindahkan gunung. Artinya semua masalah bisa kita hadapi dengan iman kita yang benar kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. John Calvin mengatakan bahwa hatinya manusia itu adalah pabriknya berhala-berhala.
Untuk itulah Allah memberikan ujian untuk mengikis semua berhala-berhala yang ada dalam diri kita, yang kita sendiri tidak sadar kadang-kadang, tapi Allah memberikan ujian supaya memurnikan kita, supaya menyelamatkan kita dari dosa. Karena mengutamakan hal-hal dunia lebih daripada Tuhan, mengutamakan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan pada kita, lebih daripada kita mencintai Tuhan, mencintai pemberian Tuhan lebih dari mencintai Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, itu adalah dosa, dan Allah ingin membersihkan itu dari diri kita. Tim Keller juga bilang begini, dosa itu di zaman modern adalah perbuatan-perbuatan yang buruk, tapi perbuatan-perbuatan yang baik, kalau kita itu menjadikan hal yang utama lebih dari Tuhan, itu juga adalah dosa. Dan ketika kita diperbudak, ketika dikuasai oleh perasaan perbuatan-perbuatan baik lebih daripada kita mengasihi Tuhan, maka itu adalah dosa, dan Tuhan ingin mengkikis itu dari diri kita semua. Banyak orang datang pada Tuhan minta jodoh, datang pada Tuhan minta Tuhan berkati. MDK rajin banget, dan saya kenal ada yang begitu. MDK itu waktu masih pacaran, masih PDKT, setiap MDK waktu sebelum COVID itu, dia selalu hadir dengan pacarnya, kadang duduk agak jauhan. Setelah menikah, saya nggak pernah lagi lihat orang itu ada di MDK. Itu yang dimaksud dengan kita harus mengutamakan Tuhan dari segala-galanya. Jangan memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita, Bapak Ibu sekalian. Dan untuk itulah Tuhan menguji kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, berhati-hatilah dengan berkat Tuhan. Jangan pernah mengasihi berkat itu sekali lagi lebih daripada Tuhan. Kalau kita membaca lebih jauh dari kisah ini, kita mendapati bahwa ketaatan Abraham kepada Allah menunjukkan kualitas imannya menghadapi ujian dari Tuhan. Apa yang dirasakan Abraham? Bayangkan Bapak Ibu ketika dia berjalan dengan anaknya menuju ke tempat harus disembelih, bujangnya disuruh tinggal, kamu tunggu di sini. Ada penafsir mengatakan, kenapa bujangnya disuruh nunggu? Abraham takut kalau bujangnya akan menghalangi dia mengorbankan Ishak di mesbah bakaran itu, karena bujangnya pasti sangat mengasihi Ishak. Jadi Abraham suruh tinggal, saya berdua aja sama anakku pergi ke tempat saya harus mempersembahkan korban ini. Dia takut bujang-bujang jadi penghalang bagi dia untuk melaksanakan perintah Tuhan. Itu sangat pedih sebenarnya sebagai Bapak Ibu sekalian. Mana Ishak pakai nanya lagi, Papa ini apinya sudah ada, kayunya sudah ada, lah dombanya itu mana, katanya. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Abraham ketika itu. Kita juga tadi sudah bilang kalau kita sudah tahu endingnya, tapi Abraham kan nggak tahu pada waktu Allah memerintahkan ini. Tapi Abraham tidak pernah berdebat dengan Tuhan. Abraham tidak menolak perintah Tuhan. Walaupun sebenarnya Abraham bisa melakukan itu. Karena pertama, perintah Tuhan ini bertentangan dengan hakikat Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak mungkin menentang dirinya. Tuhan tidak mungkin menentang apa yang sudah ditetapkan olehnya sendiri. Allah pasti tidak mungkin akan melakukan itu. Jadi kalau Abraham berdebat dengan Allah mengatakan, wah saya nggak mau, kan Allah sudah janji bahwa ini adalah anak pemberian, dia bisa lakukan itu. Apalagi Allah pasti tidak ingin ada satu korban pembunuhan manusia dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berbicara dalam perjanjian lama, sebab perjanjian lama ada ayat-ayat gigi ganti gigi, ya kan, mata ganti mata. Tapi dalam konteks ini Abraham sedang melakukan banyak hal kebaikan, tapi tiba-tiba dia harus membunuh anaknya. Abraham bisa menolak itu. Abraham bilang, kamu kan Tuhan, kamu kan adil, kamu selalu tepat dengan apa yang telah engkau tetapkan, tidak pernah ingkar dengan semua aturan-aturan yang kau berikan. Tapi Abraham tidak berargumentasi dengan Tuhan. Abraham hanya taat kepada Tuhan. Dan kalau kita perhatikan dalam kisah Abraham dari pasal 12, memang itu rupanya karakter Abraham, Bapak Ibu. Dia tidak pernah berdebat dengan Tuhan. Tuhan suruh apa aja dia langsung lakukan. Tuhan suruh apa dia langsung jalankan. Dia nggak pernah ngeyel dengan Tuhan. Bahkan ketika permintaan Allah yang paling berat pun dia tetap mengikutinya. Abraham nggak pakai menunda. Kalau kita baca ayatnya, pagi-pagi dia bangun dan langsung berangkat menuju ke bukit tempat dia ingin persembahkan anaknya. Padahal sebenarnya dia punya alasan untuk menentang Tuhan. Abraham, Ishak itu adalah anak perjanjian.
Orang yang dikasihi, bayangkan kalau dia pulang anaknya sudah mati, apa yang terjadi dengan istrinya juga. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya bisa membuat Abraham menolak itu. Tapi yang dipilih oleh Abraham, jalan yang pilih Abraham adalah hanya taat, Bapak Ibu sekalian. Penulis kitab Ibrani mencatat dengan sangat baik tentang peristiwa ini. Ibrani 11 ayat 17-19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham yakin benar akan kesetiaan Allah. Waktu yang lalu Allah telah menepati janjinya kepada Abraham. Sekarang pun menurut Abraham Allah pasti akan teguh dengan janjinya. Bahkan kalau Ishak harus mati sekalipun Allah sanggup membangkitkannya bagi Abraham. Dan Abraham yakin bahwa ketika dia pulang dia akan bersama dengan anaknya kembali. Bersama dengan anaknya kembali, dengan Ishak. Inilah yang harus kita teladani dari Abraham, Bapak Ibu. Kalau kita mengingat kembali apa yang telah Tuhan berikan kepada kita di waktu-waktu yang lalu, kalau kita mengingat kasih Tuhan kepada kita di waktu-waktu yang lalu, maka kita juga harus yakin akan kesetiaan Tuhan kepada kita yang tidak akan pernah berubah walaupun saat ini kita sedang menghadapi cobaan, walaupun saat ini kita sedang menghadapi ujian kehidupan. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu penderitaan-penderitaan lainnya, apakah itu masalah-masalah dalam kehidupan kita. Selama kita tetap dalam kasih setia Tuhan, maka Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Kesetiaannya tidak pernah jauh, tidak pernah lari daripada kita, Bapak Ibu. Itulah yang memperkuat iman kita ketika kita sadar bahwa ujian-ujian yang diberikan Allah adalah sebenarnya untuk membersihkan hati kita, menjauhkan kita dari dosa, untuk tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Allah sedang memurnikan kita ketika kita menghadapi cobaan-cobaan atau menghadapi ujian-ujian itu. Allah tidak pernah merancangkan hal yang buruk pada kita. Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Allah mengasihi kita. Allah menguji kita supaya kita dimurnikan, Bapak Ibu sekalian, untuk mengungkapkan apa yang menjadi berhala kita, apa yang mengikat kita sehingga kita lebih mengasihinya daripada Tuhan, sekaligus membersihkan hati kita sehingga kita lepas dari dosa, karena kita lebih mencintai apa yang Tuhan berikan daripada Tuhan itu sendiri. Karena itu adalah dosa yang dapat merusak hidup kita, maka Allah ingin memurnikan kita. Allah ingin menyingkirkan hal itu dari hidup kita, sehingga kita berjalan selalu dalam ketetapan dan kasih setia Tuhan. Iman Abraham adalah iman yang benar dalam menyikapi ujian yang begitu berat baginya. Ketika Ishak bertanya mana dombanya untuk persembahan, Abraham menjawab, dan ini adalah kualitas iman dari Abraham. Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah kata Abraham kepada anaknya, dan kemudian mereka berjalan menuju kepada tempat persembahan itu. Abraham begitu yakin dengan janji Tuhan. Dia tahu sekalipun ia harus mengorbankan Ishak, ia akan melakukannya tanpa berargumentasi dengan Tuhan. Abraham yakin betul bahwa Allah bahkan dengan kuasanya bila perlu akan membangkitkan Ishak kalau Ishak harus mati menjadi korban bakaran. Bapak Ibu sekalian, kita adalah orang yang mewarisi janji Tuhan kepada Abraham. Jadi ketahuilah Bapak Ibu, semua ujian yang kita hadapi, semua pergumulan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai, dan pertolongannya akan selalu tiba bagi kita tepat pada waktunya. Dalam segala ujian yang disediakan Tuhan bagi kita, kasih karunia Tuhan tetap hadir dalam hidup kita. Anugerah Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, dan kita selalu dimampukan untuk tetap taat dan dapat bertahan menghadapi ujian-ujian yang disediakan bagi Tuhan untuk memurnikan kita, membuat kita lebih kuat, membuat kita lebih tangguh dalam menghadapi dunia ini. Allah tidak pernah berubah akan kasih setianya. Ketika Allah mengatakan jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Allah hanya ingin kita
berada dalam kesetiaan pada Tuhan. Allah hanya ingin kita lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi semua yang kita miliki. Untuk itulah Ia menguji kita. Sekali lagi Allah menguji kita untuk menjauhkan kita dari dosa, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kita berhasil menghadapi itu, ketika kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bilang jangan bunuh anak itu. Ketika Allah mengatakan jangan bunuh anak itu, bukan berarti Allah berubah pikiran, Bapak Ibu. Bukan berarti Allah berubah dari pikiran ingin membunuh Ishak, ingin menjadikan korban Ishak karena dia lihat Abraham taat, maka dia berubah pikiran. Wah, nggak jadi. Wah, ternyata Abraham ini setia, jadi aku nggak jadi bunuh Ishak. Bukan itu, Allah memang tidak punya rencana untuk membunuh Ishak. Tidak ada dalam benak Allah kalau kita bisa membayangkan pikiran Allah. Dia tidak punya rencana itu, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak pernah merencanakan untuk membunuh Ishak. Dia benar-benar hanya menguji Abraham. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, Allah telah menyediakan terbaik bagi kita ketika kita taat kepadanya. Ketika kita mampu melewati semua ujian kehidupan ini. Dan ketika kita tetap setia kepada Tuhan. Dan kita tetap yakin akan janji-janji Tuhan kepada kita. Maka kita mampu melewatinya karena Tuhan menguji kita tidak pernah lebih dari apa yang kita mampu hadapi. Tuhan tidak pernah menguji kita lebih dari kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, kata Tuhan. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi ketika kita dicobai oleh Allah, ketika kita mendapat ujian dari Allah, Allah juga menyediakan jalan keluar bagi kita. Jadi Dia tidak cuma kasih ujian sama kita, lalu kita harus hadapi sendiri. Allah menyediakan jalan keluar bagi kita. Dan seringkali kita tidak menyadari itu. Allah itu setia. Ia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri, Bapak Ibu. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita pasti ingin Allah mengatakan kepada kita, sekarang aku tahu bahwa kamu benar-benar taat kepadaku, benar-benar mengasihi aku. Lihatlah, aku telah menyediakan semua yang kamu perlukan, karena itulah berkat yang telah kusediakan bagimu. Kita rindu Allah mengatakan itu kepada kita karena kita taat kepadanya. Dan seperti Abraham juga bisa mengatakan, dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan, Yehovah Jireh, kata Abraham dalam Kejadian 22 ayat 14. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kita pun dengan penuh keyakinan karena iman kita yang terbukti mampu mengatasi ujian-ujian dari ujian-ujian kehidupan itu, kita juga bisa mengatakan Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan semua yang aku perlukan untuk melawan dunia ini. Tuhan telah menyediakan semua senjata yang kita perlukan untuk menang melawan ujian-ujian dunia ini. Bapak Ibu sekalian, Abraham kemudian mendapat janji Tuhan dalam pasal 16. Kita membaca bahwa setelah melewati semua ujian, setelah Abraham mempersembahkan korban bakaran di Gunung Moria itu, Allah menyediakan domba yang dalam kisahnya dia tersangkut di semak-semak tanduknya, kemudian jadi korban. Ayat 16 inilah yang menjadi bagian yang paling indah dalam janji Tuhan. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah bangsa-bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Dikatakan, aku bersumpah demi diriku sendiri. Artinya Allah menyatakan bahwa ini tidak akan pernah meleset dari dirimu. Ini janjiku karena engkau taat kepadaku. Bahwa keturunanmu akan jadi bangsa yang besar, akan menguasai dunia ini. Dan keturunanmu, melewati keturunanmu lah semua bangsa di bumi mendapat berkat. Kita adalah keturunan rohani dari Abraham. Kita mendapat berkat dari keturunan. Keturunanmu siapa yang dimaksud
oleh ayat ini. Melalui Yesuslah kita mulai berkat-berkat Tuhan karena kita hidup dalam kehendak Tuhan. Kita diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus adalah keturunan secara manusiawi, adalah keturunan Abraham yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia termasuk bagi kita. Kita telah menerimanya. Roh Kudus telah berada dalam diri kita ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat. Itulah yang selalu menyertai kita, Bapak Ibu, menghadapi segala cobaan dunia, menghadapi segala ujian dunia ini. Dan kita sebagai anak Tuhan akan mendapat berkat yang menimpa seperti berkat Allah kepada Abraham ketika kita menang, ketika kita taat kepada kehendak Tuhan. Dan kita bisa mengatakan sekali lagi, Jehovah Jireh, Allah lah yang menyediakan semua itu bagi kita. Dan hari ini aku menyatakan aku menang dalam Engkau karena aku taat dan Engkau begitu mengasihi aku. Itulah berkat yang kita terima semua, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami telah mendapat ujian-ujian daripadamu untuk memperkokoh iman kami. Kami bersyukur karena ujian-ujian itu telah menjauhkan kami dari semua berhala-berhala dalam diri kami. Kami bersyukur bahwa ujian itu telah membuat kami semakin yakin bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau akan memberkati kami dengan limpah ketika kami taat kepadamu. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat jam 6 pagi ini dengan limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.